Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Mengapakah engkau gelisah, hai jiwaku, dan mengapakah engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, karena aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kali ini Dapur Dina mau bikin kue kue dadar lapis ya. Jadi itu kayak kue dadar kayak gitu ya, tradisional Indonesia. Tapi yang sekarang saya lihat itu banyak banget ya, saya lihat di internet. Jadi pengen coba. Jadi saya pengen coba tapi yang gaya Indonesia. Jadi pakai pandan. Yang hasilnya akan seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Sederhana, bahannya gampang, tapi rasanya dahsyat. Kita akan lakukan selangkah demi selangkah. Bahan-bahannya sederhana banget. Saya pakai susu cair. Kalau suka yang rasanya lebih gurih atau lebih sangat Indonesia banget, bisa pakai santan juga. Saya pakai tepung terigu biasa, tepung terigu dengan protein sedang. Telur utuh saya pakai 3, kuning dan putihnya, perasa pandan, dan sejumput garam, juga gula pasir. Nah, kalau mau bikin yang coklat, ini boleh nggak usah pakai pandan. Ini bisa ditambahin 2 atau 3 sendok bubuk coklat yang nggak ada rasanya ya. Dicampur kayak gitu, jadi dia akan bukan pandan, bukan dadar pandan, tapi dadar coklat. Terus saya juga siapin minyak dan kuas ini biar nggak terlalu berminyak nantinya untuk kita mendadar itu kuenya. Dan saya pakai krim kental. Ini heavy whipping cream. Jadi krim kental ini bukan susu ya, dia lebih kental, jauh lebih kental daripada susu. Ini biasanya untuk bikin frosting di kue itu. Saya pakai ini dan perasa vanila atau vanilla ekstrak, pakai vanili bisa juga, dan gula pasir ya. Pertama-tama saya mau masukin dulu garam dan gulanya ke tepung ini. Gitu aja, dikocok lepas dan langsung aja saya campur di tepung ini. Sesudah kayak gini, saya mau langsung isi si susunya dikit-dikit aja. Ini saya aduk aja terus, kocok-kocok gitu, dikit-dikit saya kasih tambahin. Udah kecampur rata kayak gini, saya mau tetap kocok aja. Dan saya udah siapin juga saringan dan baskom bersih. Saya akan saring lagi dia. Saya mau pastiin dia nggak ada grundul-grundulnya gitu. Dan saya mau isi pewarna hijau. Ini perasa pandan, sekalian dia mewarnai juga hijau. Kalau suka yang merah bisa juga pakai pewarna makanan yang merah, atau pakai coklat bubuk, atau apa aja yang kita suka warna-warna ya. Ini saya mau saring, pastiin dia nggak ada gumpalan-gumpalan gitu waktu didadar biar halus. Tepung-tepung dan telur yang belum halus kayak gitu, selamat tinggal. Saya cuma mau pakai yang halus aja. Ini saya nggak mau kocok sampai dahsyat gimana, biar keaduk rata aja. Ini halus banget dia ya, tidak ada butiran-butirannya lagi. Sekarang kita ke kompor, dapur. Ini saya olesin kayak gini. Nah, saya mau tunggu dia tuh bener-bener panas banget ya. Nah, kalau udah panas, bener-bener panas, nih panas banget, saya akan langsung turunin api sedang dan saya langsung masukin adonannya. Diputar kayak gitu. Dan karena kompor saya ini agak miring, saya udah tahu karakternya, saya taruh ke arah situ dulu. Nanti dia ini akan mengering ya. Kalau dia udah mengering, dia tuh akan lepas dengan sendirinya. Jadi kira-kira setengah menit aja, 30 detik lah kira-kira. Dia tuh kan udah mulai ngering. Dia akan tuh udah mulai gampang didorong-dorong kayak gitu. Sekarang saya tinggal balik aja.
baliknya akan gampang banget. Kayak gitu. Mungkin pertama-tamanya wanginya dahsyat. Mungkin pertama-tamanya susah ya. Tapi lama-lama setelah 2 kali atau 3 kali, lama-lama tuh akan sangat mahir kita. Semua pasti bisa ya. Nah, kita ulangi proses ini sampai selesai. Nah, ini suamiku sukanya yang agak kering-kering kayak gitu tuh. Dia sukanya agak coklat-coklatan kayak gitu. Gitu. Dan saya taruh di piring. Dirapiin gitu ya. Jadi dia terbentang dengan baik. Dan saya ulangi. Lagi sekali ya. Sekali lagi yuk. Jadi, saya oles dulu, panasin kompornya. Saya olesin tipis banget, setipis mungkin. Kayak gitu. Nah, aduk sebentar. Aduk biar dia pastiin rata. Dia akan panas, udah panas banget. Saya langsung turunin di api sedang. Tengah-tengah, langsung diputar sampai membentuk lingkaran yang kita mau. Ingat apinya kan sedang, terus langsung saya balik karena kompor saya miring. Kalau kompornya bagus, baik-baik aja mungkin bisa ditutup ke sini. 30 detik dia akan mengering ininya. Terus udah bisa kita balik sekarang ya. Dan seterusnya kita ulang prosesnya sampai selesai. Wow. Ini udah jadi hasilnya. Ini wangi banget ya, wangi pandannya itu. Nah, ini duduk dulu. Ini bikinnya sederhana banget, cuman lama ngegoreng satu sambil nyanyi-nyanyi ya kan, sambil memuji-muji Tuhan, jadi nggak kerasa. Ini harus didiamin dulu sampai benar-benar dingin ya, benar-benar suhu ruangan. Jadi kalau dia masih anget, saya udah olesin whipped creamnya itu, dia akan langsung leleh si whipped creamnya. Jadi kita tunggu dulu, dia ini harus benar-benar, saya harus benar-benar sabar nunggunya. Mungkin sejam lah ya. Saya bagi kayak gini, jadi dia lebih cepet dinginnya karena aku nggak sabar. Ini saya pakai yang satu kotak sedang kayak gini. Ini 16 ounce, itu 473 ml. Nggak harus pakai yang segini ya. Kalau suka yang berlimpah-limpah whipped creamnya, monggo ditambahin lagi. Saya masukin juga sekalian perasa vanila, secukupnya aja. Tadi udah saya masukin setengahnya, saya akan masukin sisanya ya. Kekentalan yang saya mau tuh kayak gini dia kaku kayak gitu, saya sukanya. Saya udah siapin piring untuk sajinya. Saya udah punya whipped creamnya atau krim kentalnya, dan saya sudah punya para dadar-dadar ini sudah siap untuk disatukan sambil duduk ya. Nah, udah gitu aja, tinggal diatur gini. Dan si whipped creamnya ini nggak terlalu banyak, di setiap dadar diisiin ini, diolesin, atasnya lagi olesin. Udah yang pertama, terus yang kedua. Ini udah setengah jalan ya, biar lebih gampang. Piringnya saya puter-puter. Ini tangan saya udah dicuci ya, sangat bersih tadi. Ini udah yang bagian terakhir banget. Akhirnya ya, satu persatu jadi juga. Nah, ini yang terakhir ini saya masih punya nih ya, whipped creamnya masih ada sedikit kayak gitu, saya nggak mau buang. Ini saya akan salin juga di mangkok dulu, dan ini akan saya tutup pakai plastik wrap gitu, kayak plastik, dan saya akan taruh di kulkas. Saya mau tunggu dulu sampai whipped creamnya itu bener-bener set lagi dia agak kaku dikit, mungkin 30-45 menit. Terus kita akan
potong sama-sama. Ini udah setengah jam ya, 25 menit saya diamkan di kulkas. Saya tutup pakai plastik gitu biar nggak tercemar. Ini saya mau, karena ada sisa whipped creamnya aja ya Kak, jadi saya sayang buangnya. Langsung aja masukin. Ini kalau mau buat ulang tahun ya, kalau ada teman atau adik atau kakak atau anak atau suami, bisa bikin kayak ginian buat ulang tahun. Kan kesannya kayak kue tart nih, dalamnya itu cantik. Ntar kita potong, kita lihat sama-sama. Ini juga kalau punya misalnya coklat untuk masak gitu, bisa dilelehin di kompor atau di microwave aja ya. Dilelehin, terus diisi tulisan aja di sini happy birthday atau apa aja bisa ditulisin ya. Saya sih pengennya gitu aja. Ini ada sisanya juga, saya mau kasih bawah-bawahnya juga. Ini kayak gitu aja. Di kesannya seperti bersalju ya. Cuaca hari ini sedikit bersalju. Sederhana, murah, tapi ini ntar kalau dibuka dahsyat banget. Saya potong segini aja. Ini pisaunya sebaiknya yang tajam ya. Saya singkirin dulu pisaunya. Pakai garpu aja diangkat dan kelihatan nggak sih? Kayak gitu kira-kira, sampai gemeter, goyang. Saya taruh di piring dulu ya. Gitu. Tada, kayak gitu kira-kira hasilnya. Cantik kan? Nah, di dalamnya kayak gitu. Lihat nggak? Jadi kalau semakin banyak whipping creamnya itu, dia akan kelihatan banget ya, layer per layernya itu kelihatan. Saya tadi tipis-tipis banget. Semuanya sesuai selera. Kalau mau disisli coklat juga bisa. Ini saya sisihin dulu. Kita coba dulu sama-sama ya. Aku suka whipped cream yang agak banyak. Wow. Wow, ini bener-bener ya. Sederhana banget, bahannya murah. Semua pasti bisa. Tapi enak banget. Bener-bener. Jadi habis dari kulkas, saya diamin dulu sebentar. Whipped creamnya mulai soft lagi, baru dimakan. Manisnya pas. Ini wow, ini harus dicoba, teman-teman. Maaf, buat teman-teman yang yang menunaikan ibadah puasa, kami dari Dapur Dina mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya.